Oke, ready? Oke, baik, perkenalkan nama saya Roy Setiawan dengan NIM 2961855. Di sini saya akan membuat video terkait tugas komunikasi massa dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan menurut opini saya. Oke, menurut Anda apa yang mendorong konvergensi budaya? Apakah pemilik media, konsumen, atau pemerintah? Baik, untuk faktor yang mendorong tentang konvergensi budaya, kalau menurut saya sendiri dari ketiga pihak tersebut semuanya ikut andil ya, baik pemilik media, konsumen maupun pemerintah. Karena di sini konvergensi budaya sekarang tentang kepentingan dan kebutuhan, di mana ada hal yang melatar belakangi mereka melakukan konvergensi budaya. Misalnya saja dari pemilik media ya, kalau pemilik media ini bisa mungkin perkembangan teknologi, di mana ia harus upgrade diri, di mana dengan perkembangan teknologi ya harus upgrade diri agar tidak stuck di situ saja. Itu adalah sebuah inovasi juga. Kemudian juga sebagai perluasan pasar, perluasan marketing dengan adanya konvergensi budaya, audiens ini lebih banyak tercakup. Makanya ini adalah sebuah peluang untuk pemilik media tersebut. Kemudian juga bisa efektivitas, di mana dengan adanya konvergensi, efektivitas lebih maju, lebih banyak terjangkau oleh audiens juga. Tersebut itu juga sebuah peluang. Kemudian kalau dari pemerintah ya, pemerintah ini tentang kepentingan juga, bisa tentang membantu kinerja pemerintah. Kan ada itu e-government, di mana ada website yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendengar aspirasi atau sosialisasi antar masyarakat dengan pemerintah. Kemudian juga untuk upaya edukasi, di mana pemerintah bisa memberikan informasi terkait edukasi kepada generasi-generasi muda yang ada di Indonesia. Kemudian juga tentang bagaimana informasi itu kan nggak bisa diterima, atau penulis itu nggak bisa menerima informasi dalam waktu tertentu. Makanya dengan ada website lain itu bisa menjadi opsi lain. Itu adalah salah satu kegunaan konvergensi budaya juga. Kemudian kalau konsumen sendiri ini tentang kebutuhan kalau menurut saya, di mana konsumen ini berperan sebagai konsumen aktif. Dia bisa memilih atau menyaring, memfilter informasi yang ingin dia terima maupun tidak ia ingin terima. Dia bisa mengkritisi hal tersebut. Misal saja kalau yang ingin mencari tentang cara memasak, dia bisa mencari website atau informasi tentang resep masakan tersebut, maupun kalau ada ingin mencari sumber ilmu tentang cara rumus matematika atau bagaimana sosialisasi dalam bermasyarakat, ya bisa mencari. Kemudian intinya untuk pertanyaan pertama itu, pihak tersebut menurut saya baik pemilik media, konsumen maupun pemerintah ikut andil dalam semua yang mendorong konvergensi budaya. Ini soal kepentingan dan kebutuhan. Konvergensi apa yang Anda harapkan dan tidak Anda harapkan di masa depan? Dan jelaskan. Oke, kalau konvergensi yang saya harapkan tidak muluk-muluk. Saya hanya ingin konvergensi media atau budaya yang menyampaikan informasi dengan jelas, dalam kurung ini tidak hoax. Jadi informasi itu benar-benar realitas yang ada. Kemudian informasi yang saya harapkan juga tidak rasiswa atau informasi itu setidaknya bermutu, bukan rasiswa atau informasi yang tidak penting seperti kehidupan pribadi seseorang. Kemudian juga yang paling penting, untuk di masa mendatang kita tentu tidak memungkiri akan perkembangan teknologi. Makanya dengan ada perkembangan teknologi, saya harapkan semuanya dengan adanya konvergensi budaya lebih efektif, praktis, dan efisien. Karena ada beberapa teknologi yang masih di luar tentang efektif tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja informasi atau pertanyaan yang saya dapat jawab. Terima kasih.